Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumi yalqah, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan qiraah kita pada penjelasan dari Risalah Al-Usul As-Sittah. Dan kita sekarang hendak memasuki pada pembahasan terkait dengan Al-Aslus Sadis, yaitu prinsip yang keenam. Al-Aslus Sadisu, prinsip yang keenam, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi di dalam Risalah Al-Usul As-Sittah ini, yaitu terkait dengan bantahan terhadap sebagian syubhat yang mengatakan bahwa kita nggak bisa mengikuti Al-Quran dan Sunnah karena tidak ada yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah kecuali adalah para ulama mujtahid mutlak bahkan. Na'am, kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-aslus sadisu, prinsip yang keenam atau pokok yang keenam adalah raddus syubhah, bantahan terhadap syubhat. Allati wada'aha syaitanu, yang diletakkan oleh syaitan atau yang ditetapkan oleh syaitan, fi tarkil qur'ani was sunnati, terkait dengan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifati, dan mengikuti pendapat serta hawa nafsu yang berbeda-beda, yang berselisih satu dengan yang lain. Wahia, yaitu subhatnya adalah annal qur'ana was sunnata, bahwa Al-Quran dan Sunnah, la ya'rifuhuma, tidak mengetahui Al-Quran dan Sunnah, illal mujtahidul mutlaqu, kecuali mujtahid mutlak. Yang dimaksud mujtahid mutlak ya seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, termasuk Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi menurut mereka atau menurut sebagian orang, ya kita nggak bisa ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Memang kita siapa? Ilmu kita terbatas. Jadi ya sudah, kita cukup ngikutin perkataan para ulama saja. Padahal para ulamanya al-mujtahid mutlak, ya tentu mereka juga tetap mengembalikan permasalahan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya bahwa bukan berarti kita menolak perkataan mereka atau tidak mengambil perkataan mereka, tetapi bukan juga lantas kita tidak mau belajar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadha huwa al-aslul akhiru wa huwa muhimmun jiddan. Ini adalah prinsip akhir yang disebutkan dalam risalah ini, wa huwa muhimmun jiddan, dan prinsip yang akhir ini sangat penting sekali. Wa huwa annahum yaqulun, yaitu mereka berkata, inna la na'rifu ma'aniyal kitabi was sunnati, kita tidak mengetahui makna-makna Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sebagian mereka berkata, wala yumkinu an na'rifah, enggak mungkin kita mengetahui makna Al-Quran dan Sunnah, enggak mungkin, enggak bisa. Siapa kita? La ya'rifuha illa al-ulama'ul kibaru, tidaklah mengetahuinya kecuali para ulama-ulama yang besar. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, Al-Qur'anu fihi asya'u wadihatun ya'rifuha al-'ami
wa ya'rifuhal muta'allimu. Dikatakan kepada mereka Al-Qur'an fihi asya'un wadihatun. Fihi asya'u wadihatun. Di dalamnya terdapat sesuatu yang jelas. Ya, fihi asya'u wadihatun. Di dalamnya terdapat sesuatu yang jelas. Ya'rifuhal 'ami, yang orang awam bisa mengetahuinya. Jadi ada hal-hal yang di dalam Al-Quran, ada hal-hal yang sudah jelas, yang orang awam pun bisa mengetahuinya. Wa ya'rifuhal muta'allimu, dan juga orang yang mau belajar bisa mengetahuinya. Taqumu bihal hujjatu 'alal khalqi, yang dimana tegak dengannya hujjah kepada makhluk. Artinya ada dalam Al-Quran hal-hal yang jelas, yang dimana orang awam, orang yang mau belajar, dia bisa memahaminya. Wa fihi, dan di dalam Al-Quran juga, asya'u la ya'rifuha illa al-ulama'u. Ya, sesuatu yang tidak diketahui melainkan oleh para ulama saja. Ada juga yang demikian. Bahkan wa fihi asya'u la ya'lamuha illallahu subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran ada hal-hal yang tidak mengetahuinya melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya yang hanya Allah mengetahuinya terkait dengan kaifiyatus sifah. Kaifiyat sifat Allah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Tentang bagaimana sifat Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, jadi di dalam Al-Quran, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ada hal-hal yang bisa difahami oleh orang awam, para penuntut ilmu. Yang memang itu menjadi hujjah. Kalau Al-Quran jadi hujjah, ya mesti harus difahami. Bagaimana nggak difahami? Mesti dipelajari. Maka orang yang mau belajar, dia bisa memahaminya. Ada hal-hal yang memang hanya para ulama saja yang mengetahuinya. Ada juga hal-hal yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Na'am, kata Syekh. Na'am ya, yujadu fil Qur'ani was sunnati umurun la ya'rifuha illal mujtahidul mutlaqu. Ya, yujadu fil Qur'ani was sunnati, ada di dalam Al-Quran dan sunnah umurun, ya perkara-perkara atau hal-hal, la ya'rifuha, yang tidak mengetahuinya, illal mujtahidul mutlaqu, kecuali hanya mujtahid mutlak saja. Iya, betul, ada memang hal-hal yang hanya diketahui oleh para ulama yang sampai kepada derajat ijtihad, menggali hukum langsung dari Al-Quran dan sunnah. Lakin, tetapi tujadu asya'u kathiratun ya'rifuha al-awam. Tetapi juga banyak hal-hal yang diketahui, bisa diketahui dan difahami oleh orang awam. Wa ya'rifuha al-muta'allimu, dan diketahui oleh orang yang mau belajar, alladhi haza ala qadrin yasirin minal ilmi, yang dia sudah meraih kadar yang sedikit dari keilmuan. Yang mau belajar, dia juga bisa memahaminya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran sebagai apa? Petunjuk bagi manusia. Hudal linnas. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang di suratul Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Petunjuk bagi manusia. Nah, kalau seandainya Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia, lalu kemudian nggak bisa difahami oleh semua orang, kecuali hanya oleh para mujtahid mutlak saja, para ulama-ulama yang sangat luas dan mendalam ilmunya saja, maka bagaimana kemudian Al-Quran bisa menjadi hudal linnas? Maka Syekh memaparkan, menjelaskan, Syekh Shalih Fauzan, di dalam Al-Quran dan Sunnah ada hal-hal memang yang hanya diketahui oleh para ulama. Tapi ada juga hal-hal yang bisa difahami oleh orang awam, orang yang mau belajar. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, belajar Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti malah justru karena Al-Quran dan Sunnah itu yang faham hanya mujtahid mutlak, jadi yang belajar langsung, berdalil langsung dari Al-Quran
adalah para mujtahid mutlak saja, orang-orang awam kayak kita ini ya nggak usah lah pakai dalil-dalil dari Al-Quran, ya kapasitasnya nggak nyampe dan seterusnya. Nah, ada hal-hal yang itu jelas bagi orang awam atau penuntut ilmu pemula sekalipun. Sebab kalau seandainya yang bisa memahami Al-Quran hanya para mujtahid mutlak saja, lalu bagaimana tadi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Bagi seluruh manusia. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya adalah orang yang bertakwa lah yang paling banyak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Tetapi Al-Quran diturunkan sebagai fungsi petunjuk bagi seluruh manusia tetap berlaku. Bahkan Asy-Syaikh memberikan contoh di sini, mithlu qawlihi ta'ala, seperti contoh firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah sedikit pun dengan selain Allah. Surat An-Nisa ayat ke-36. Wa qawlihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya siapa orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya syurga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang yang berbuat kesyirikan. Kezaliman yang dimaksud adalah kesyirikan. Surat Al-Maidah ayat ke-72. Wa mithlu, dan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Ini surat Al-Isra ayat ke-32. Wa mithlu hurrimat alaikumul maitatu, seperti firman Allah, diharamkan atas kalian bangkai. Surat Al-Maidah ayat ke-3. Wa mithlu, dan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang beriman laki-laki agar mereka memejamkan penglihatan mereka, artinya menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Surat An-Nur ayat ke-30. Kata Syekh, hadhihi umurun wadihatun ya'rifu al-'ami idza sami'aha. Ini adalah perkara-perkara yang jelas yang diketahui oleh orang awam apabila dia mendengarnya. Yang dimaksudnya orang yang mengerti bahasa Arab tentunya. Ya, dia dengar, dia faham, mengerti, oh ini maknanya ini, maksudnya ini. Jadi ada ayat-ayat yang maknanya difahami oleh orang awam untuk disampaikan itu supaya menegakkan hujjah pada mereka. Jadi bagaimana mereka kemudian dikatakan nggak faham Al-Quran, sehingga lalu kemudian nggak tegak dong hujjah pada mereka. Ya. Naam. Wal mujtahidu, berkata Syekh al-muallif sahibul matan, wal mujtahidu huwal mawsufu bikadha wa kadha awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umara radhiyallahu anhum. Dan mujtahid, kata mereka, adalah orang yang huwal mausufu, ia adalah orang yang memiliki sifat bikadza wa kadza, begini dan begini. Awsafan, dengan sifat-sifat, la'allaha la tujadu tammatan, yang dimana tidak akan didapati secara sempurna, bahkan fi Abi Bakrin, pada sahabat Abu Bakar sekalipun, wa Umara, dan pada sahabat Umar radhiyallahu anhuma. Artinya bahwa mereka menyebutkan bahwa syaratnya mujtahid ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Yang kata Syekh rahimahullahu ta'ala, bahwa mereka menyebutkan syarat-syarat yang bahkan syarat itu nggak akan didapati sepenuhnya utuh atau sempurna pada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Sehingga akhirnya ya orang nggak ada yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kalau begitu dengan persyaratan-persyaratan yang disebutkan. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, Syekh Shalih Fauzan Asy-Syarih, yad'una syurutan lil mujtahidil mutlaqi, mereka menetapkan syarat-syarat bagi mujtahid mutlak, qad la tujadu tammatan, yang kadang tidak akan didapati sempurna persyaratan-persyaratan ini,
fi man hum min afdhalin nasi, pada orang yang mereka termasuk orang yang paling utama sekalipun, mitlu Abi Bakrin wa Umar, seperti sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Wa hadhihi syurutu, ini la'allahu, ini kekeliruan cetakan ya. Wa hadhihi syurutu, dan syarat-syarat ini, wada'uha min 'indi anfusihim, mereka meletakkannya dari diri mereka sendiri. Jadi mereka tetapkan syarat-syarat yang sangat ketat. Tentu bukan berarti kita katakan bahwa bermudah-mudah dalam memahami Al-Quran, tinggal mengambil dari tarjamah dan seterusnya. Bukan juga begitu, bukan. Tetapi juga tidak lantas kemudian disyaratkan ketat sehingga orang nyaris nggak bisa mengakses, memahami Al-Quran. Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Yang di surat An-Nisa ayat ke-82. Hadza 'amun lil muslimina. Ini umum bagi seluruh kaum muslimin. Perintah untuk mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, ini perintah umum bagi seluruh kaum muslimin. Kullun ya'rifu minal Qur'ani ma yassarallahu lah. Masing-masing mengetahui dari Al-Quran apa yang Allah telah mudahkan, apa yang Allah mudahkan baginya. Ya, artinya bahwa ya, yang dia sampai ilmunya untuk memahami Al-Quran tentu tetap dengan bertanya kepada yang berilmu tentunya. Ya, dia mendapatkan pemahaman dia sesuai dengan yang dia mampu, dan tentu tetap belajar dan bertanya kepada yang berilmu. Fal'ami, maka orang awam, yahsulu ala ma yastati'u, dia bisa meraih apa yang dia mampu dari Al-Quran. Tapi bukan berarti terus gak usah Anda pakai berdalil dengan Al-Quran sendiri, orang Anda sendiri aja nggak mampu. Ya, tentu bukan berarti hanya mengandalkan tarjamah. Bukan itu maknanya. Jangan sampai keliru. Tetap belajar, tetap bertanya kepada yang mengetahuinya. Bukan lantas kemudian orang lalu, nggak usah belajar Al-Quran lah, kita ini siapa, kita nggak tahu. Nggak usah pakai dalil-dalilan lah, orang kita ini nggak ngerti. Nggak begitu. Tetap belajar. Karena Al-Quran diturunkan agar kita tadabburi. Dan itu perintah untuk semua manusia, bukan hanya untuk para mujtahid saja. Wal muta'allimu, dan orang yang belajar, yahsulu ala ma yastati', yahsulu ala ma yastati'u, dia pun bisa meraih sesuai dengan yang dia mampu. Tentu berbeda lagi dengan orang yang semakin mendalam ilmunya, warrasikhu fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya, kokoh ilmunya, yahsulu ala ma yastati'u, dia juga meraih sesuai dengan yang dia mampu, yang dia bisa, yang berupa dari ilmu yang dia miliki. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit air hujan, lalu kemudian lembah-lembah pun terisi air sesuai dengan kadarnya. Kalau lembahnya lebar, luas, lagi dalam, maka isi airnya jadi penuh. Kalau kecil, ya sesuai dengan yang sesuai dengan kadarnya. Jadi Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala memperumpamakan ilmu itu seperti air hujan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit. Ya, lalu kemudian memenuhi lembah-lembah itu. Sesuai dengan kadarnya. Kalau lembahnya itu luas, lagi dalam, maka air yang dia tampung apa? Lebih banyak. Kalau lembahnya itu kecil, sempit, cetek, dan seterusnya, dia pun menampung air ya sesuai dengan kadarnya. Begitu juga sama. Orang awam, dia belajar Al-Quran. Dijelaskan oleh orang yang berilmu Al-Quran. Dia dapatkan sesuai dengan yang dia dapat. Begitu juga apalagi penuntut ilmu. Yang sungguh-sungguh mulai belajar asbabun nuzulnya misalnya. An-nasikh wal mansukhnya. Tentu dia pun menghasilkan sesuai dengan kadarnya. Orang yang sudah mendalam ilmunya tentang Al-Quran. Bahkan menguasai aujuhul qira'ah. Wajah-wajah cara baca dengan penafsirannya. Tentu akan berbeda lagi apa yang dia dapatkan. Masing-masing sesuai dengan kadarnya. Kullu wadin, setiap lembah, ya'khudhu minas sayli qadarahu, dia mengambil dari air yang mengalir kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Kadzalikal ilmu, demikian juga ilmu. Anzalahu Allahu, Allah turunkan, wa kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadarin, setiap hati mengambil ilmu itu dengan sesuai dengan kadarnya. Qalbul ami, hatinya orang awam,
wa qalbul muta'allimi, dan hatinya pembelajar, wa qalbul alimi, dan hatinya orang yang alim, yang berilmu. Naik lagi di atasnya, wa qalbur rasikhi fil ilmi, hatinya orang yang sudah kuat, kokoh ilmunya, menancap ilmunya. Kullu wahidin, masing-masing, ya'khudhu biqadarihi, mengambil sesuai dengan kadarnya. Jadi nggak bisa lalu kemudian Al-Quran nggak bisa dipelajari oleh siapapun kecuali mujtahid mutlak. Lalu buat apa Al-Quran diturunkan? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Lalu buat apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mentadabburi Al-Quran? Semua sesuai dengan kadarnya. Wa biqadri ma a'tahu Allahu minal fahmi, dan sesuai dengan kadar pemahaman yang Allah berikan. Ya, wa biqadri ma a'tahu Allahu minal fahmi, sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan berupa pemahaman. Amma annahu la yafhamu syai'an minal Qur'ani, adapun bahwa tidak bisa memahami sedikit pun Al-Quran illal mujtahidul mutlaq, kecuali mujtahid mutlaq, fahadha kalamun ghairu sahihin, maka ini perkataan tidak benar. Kalau dikatakan bahwa tidak ada yang bisa memahami Al-Quran sama sekali kecuali mujtahid mutlaq, maka ini perkataan yang tidak benar. Wa yaquluna, dan mereka berkata, muhawalatu fahmil Qur'ani minat taklifi bima la yustata. Berusaha memahami Al-Quran ini masuk ke dalam membebani dengan sesuatu yang tidak dimampui. Ya. Jadi mereka mengatakan ya berusaha memahami Al-Quran ini adalah membebani sesuatu yang di luar kemampuan. Wa syurutul lati dzakaraha al-ulama'u, dan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Wa qalu, dan mereka berkata, la budda an tatawaffara fil mufti yuriduna biha al-mujtahid al-mutlaqa. Dan mereka berkata harus terpenuhi, ya, jadi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama harus terpenuhi pada orang yang hendak berfatwa. Maksudnya adalah mujtahid mutlak. Ya, jadi artinya syarat-syarat yang ketat itu bagi orang yang memang hendak berfatwa. Para mujtahid yang mutlak. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran kecuali hanya mujtahid mutlak. Enggak. Jadi syarat yang ketat itu bagi mujtahid mutlak yang mau berfatwa. Adapun seluruh kaum muslimin, ya mereka tetap diperintahkan untuk belajar dan mengambil manfaat dan faedah dari Al-Quran. Jadi yang dimaksud syarat ketat itu bukan buat semua orang. Wala yuriduna, dan mereka tidak menginginkan, annaha la budda an tatawaffara fi kulli man yuridu ayyatadabbaral Qur'ana. Dan mereka tidak memaksudkan, tidak menginginkan bahwa harus terpenuhi syarat fi kulli man yuridu, pada setiap orang yang menginginkan ayyatadabbaral Qur'an, menginginkan mentadabburi Al-Quran. Enggak, syarat itu enggak harus terpenuhi semua untuk semua orang. Ya, kalau memerintahkan orang semuanya menjadi mujtahid kan sesuatu yang mustahil, tapi mengambil faedah dari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran sesuai yang dia mampu, tentu tetap di bawah bimbingan orang yang berilmu. Ya, ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastafida minhu, dan orang bisa ngambil faedah dari Al-Quran. Jadi enggak orang mau ambil faedah dari Al-Quran, Anda harus mujtahid dulu, ya enggak mungkin. Mujtahid itu kalau yang memang mau berfatwa, syaratnya ketat. Thumma hiya syurutun listimbatil ahkamil ghamidatil khafiyati. Kemudian ini syarat-syarat ini adalah syarat listimbatil ahkami, untuk mengambil hukum al-ghamidati yang rumit, al-khafiyati yang tersembunyi, yang samar. Jadi syarat ketat itu bagi yang mau mengambil hukum-hukum yang rumit, yang samar, yang sulit. Nah, itu baru dipersyaratkan dengan syarat yang ketat. Adapun mengambil faedah sesuai yang dia mampu dari pelajaran atau i'tibar yang bisa dia ambil dari Al-Quran, semuanya, karena tadabbur Al-Quran semua diperintahkan. Tentu tetap tadi kita sudah jelaskan berulang-ulang, tetap dengan guru, nggak bisa dia sendiri. Kalau dia sendiri ya nanti berbahaya.
Tetap dengan bimbingan guru. Jangankan begitu, misalnya satu kelas ini ada 20 orang misalnya, 20 murid misalnya. Ada ustadz yang menjelaskan tentang satu ayat, tafsirnya dia jelaskan, dan seterusnya. Apakah kemudian semua murid ini mendapatkan sama dari, dia dapatkan pemahaman yang sama satu dengan yang lain dari apa yang dijelaskan oleh gurunya? Beda-beda, sesuai dengan kemampuannya. Tetapi pelajaran-pelajaran itu bisa diserap, bisa difahami. Ya karena memang ini buat seluruh manusia Al-Quran, bukan hanya buat mujtahid mutlak saja. Ya nyatanya, di masa Rasul SAW, mereka, para budak yang kemudian akhirnya dimerdekakan, masuk Islam. Masuk Islam, mereka bisa fahami Al-Quran. Gitu. Ya tentu dengan belajar. Ba'duhum, bahkan sebagian para sahabat yang tadinya adalah orang ajam ya, bukan orang Arab seperti sahabat Salman Al-Farisi, orang Persia, pun bisa memahami Al-Quran. Karena apa? Belajar tentunya. Belajar. Na'am. Walaysa syartan, dan bukanlah walaysat syartan, dan syarat-syarat ini bukanlah persyaratan fi fahmil umuril wadihati, untuk memahami perkara-perkara yang jelas. Apa contohnya? Kata Syekh, mithlu tauhidi, seperti tauhid. Ini perkara jelas. Wasyirki, dan kesyirikan. Jelas. Bahkan apa? Wal wajibatil zahirati, kewajiban-kewajiban yang zahir. Salat. Ini orang awam paham. Saum Ramadan. Mereka paham. Bahkan ketika dibacakan ayat secara umum, ya, secara umum mereka paham ini ayat tentang kewajiban saum nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat tentang kewajiban saum Ramadan. Mereka paham. Secara umum tentunya. Wal muharramatil zahirati, dan keharaman-keharaman yang zahirah, yang jelas. Haramnya mencuri, paham mereka. Dibacakan ayat, ya, sadiq was-sadiqatu faqta'u aydiyahuma, orang yang mencuri laki-laki perempuan potong tangannya, paham. Jadi artinya bahwa persyaratan-persyaratan yang ketat itu bagi orang yang mau istimbat hukum, menggali hukum yang rumit, yang sulit. Adapun memahami Al-Quran secara umum, semuanya diperintahkan. Makanya belajar, menuntut ilmu diperintahkan. Dan agama kita agama ilmu. Dan kita tadi Syekh bahkan kita tadi sudah baca, kata Syekh, ada hal yang difahami oleh orang awam, hal yang bisa difahami oleh para penuntut ilmu, hal yang difahami oleh para ulama, bahkan yang mendalam ilmunya. Semua berbeda-beda dalam memahaminya. Artinya kadar yang dia dapat beda-beda. Tetapi tadi semuanya tetap belajar kembali kepada Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama dakwah islahiyah, kembali kepada Al-Quran. Ayo kita belajar, merujukkan setiap permasalahan kepada Al-Quran. Yang itu pun dicontohkan oleh para a'immah, para ulama. Nah ini kan kadang sekarang kalau diajak, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Loh, Anda aja yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah karena Anda sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Loh, kalau kami mah udah dari dulu pada Al-Quran dan Sunnah, begitu. Jadi kami nggak perlu kembali. Tapi pada praktiknya, pada kenyataannya, pada faktanya, meninggalkan Al-Quran. Bahkan ayat-ayat hijab yang ada di dalam Al-Quran, apa dia bilang? Ya meninggalkannya ya cuman fasik aja lah gitu. Allah musta'an. At-tahwin bil umur. Ya menganggap remeh perkara-perkara. Syariat bahkan. Walaupun sudah dijelaskan Al-Quran. Dan ini yang berbahaya. Ya. Naam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Fa'in lam yakunil insanu kadhalika. Selanjutnya Asy-Syaikh Al-Muallif Sahibul Matn rahimahullahu ta'ala berkata, Fa'in lam yakunil insanu kadhalika. Apabila manusia tidak seperti itu, artinya tidak seperti mujtahid mutlak, tidak memenuhi syarat, falyu'rid anhuma. Maka ya hendaklah orang itu berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Ya udah nggak usah lah pakai dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Orang Anda ini bukan mujtahid kok. Fardhon hatman. Kata mereka ini,
Harus, ini fardhan, harus, hatman, ya, harus. La syakka, tidak ada keraguan, wala iskala fihi, dan tidak ada kemuskilan. Harus meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, cukup mengikuti pendapat-pendapat para ulama saja. Dah nggak usah repot-repot dari Al-Quran, cari dalil, cukup pegang perkataan guru fulan aja, kiai fulan aja, udah cukup syurga katanya. Allahu Akbar. Kenapa? Kita ini bukan mujtahid, nggak ngerti Al-Quran dan Sunnah. Wa man talabal huda minhuma. Nah ini akan terjadi keterbalikan. Wa man talabal huda minhuma, dan siapa orang yang mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, fahuwa imma zindiqun wa imma majnunun. Kata sebagian orang, siapa orang yang berpegang atau mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, dia imma dia zindiq, ada kalanya dia zindiq, merusak agama, wa imma majnunun, ada kalanya dia orang gila. Li ajli su'ubati fahmihima, karena sulitnya memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini jadi orang sekarang nih yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini kalau nggak zindik, merusak agama, ya gila. Karena apa? Nggak bisa difahami Al-Quran dan Sunnah oleh orang awam, katanya. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh Syekh. Maksudnya ya belajar dengan guru yang berilmu sehingga dia tahu hujjah, tahu dalil, tegak hujjah pada dirinya. Bukankah Al-Quran diturunkan? Rasul diutus dalam rangka menegakkan hujjah. Lalu kalau hanya mengetahui Al-Quran dan Sunnah pada mujtahid, terus orang awam nggak tegak hujjah pada mereka. Subhanallahi wa bihamdihi, maka maha suci Allah dan aku memujinya. Kam bayyanallahu subhanahu syara'an wa qadara. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan syar'i dan qadari. Ya, penjelasan syar'i ada dalam Al-Quran, penjelasan qadari pada fakta-fakta kenyataan di lapangan. Ya, bahwa ketika umat tidak lagi mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang ada yang mengikuti perkataan-perkataan fulan, ala, dan seterusnya. Khalqan wa amra, bahkan ini penjelasan ini pun terbukti nyata pada makhluknya dan juga perintah Allah sudah ada. Fi raddi hadhi syubhati, dalam membantah syubhat ini, al-mal'unati, yang dilaknati ini, min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi. Balagat ila haddid daruriyatil ammati, bahkan sampai kepada batas ad-daruriyatil ammah. Daruriyah ammah artinya bisa difahami oleh manusia secara umum. Penjelasan sangat jelas, sangat terang, sampai-sampai bisa difahami oleh orang banyak. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Nggak mau belajar, akhirnya jadi nggak tahu. Maka bagaimana orang nggak mau belajar, terus dia nggak tahu, tapi dikasih uzur. Kan ini muskil. Muskil. Dijelaskan, sudah jelas terang. Dia menolak, ini bahaya. Penjelasan ada, terang. Dia nggak mau belajar, ini juga bahaya. Bagaimana tetap dikatakan ya diuzur terus. Sedangkan dia nggak mau belajar. Maka kita sudah pernah sebutkan, belajar itu ya agar tegak hujjah pada dirinya. Kalaulah dia nggak mau belajar, sedangkan penjelasan sudah sampai, hujjah udah tegak juga pada dirinya. Ketidakmauan dia belajar, ya itu kekeliruannya dia. Jadi jangan sampai kemudian ada orang nggak mau belajar, lalu apa dikatakan? Ya nggak apa-apa, terserah dia nggak mau belajar. Apalagi sampai ada orang berkata, kan kalau nggak belajar, selamat katanya, karena nggak tahu. Dia nggak mau belajar. Naam. Bahkan ini Asy-Syaikh, ini surat Al-A'raf ya, 178, tetapi manusia banyak yang nggak tahu, artinya tidak mau belajar. Padahal penjelasannya sudah jelas terang. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Telah tetap perkataan Allah kepada kebanyakan mereka bahwa mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sungguhnya kami jadikan pada leher mereka belenggu-belenggu. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun,
Sehingga kemudian ini belenggu-belenggu itu sampai ke dagu ya. Ya dibelenggu pada dagu mereka sampai mereka ya ditundukkan ya, dibelenggu. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di depan mereka saddan, penghalang. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, dari belakang mereka penghalang juga. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan mereka seperti orang yang aghsyayna itu ditutup, mereka nggak bisa melihat. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Sama bagi mereka. Kau berikan peringatan pada mereka atau engkau tidak berikan peringatan, tetap mereka tidak mau beriman. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Engkau hanyalah beri peringatan kepada orang yang mau mengikuti az-zikr, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa khasyar rahmana bil ghaibi, dan takut kepada Allah Ar-Rahman dalam keadaan ghaib. Ya, dia menyendiri, dia sendirian. Fabashirhu, beritahukan kepadanya, bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Ini ayat-ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh ini terkait orang-orang yang berpaling dari mentadabburi kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah jelas, yang sudah terang. Di Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka seperti ada penghalang di depan, di belakangnya, seperti tertutup penglihatannya. Sehingga diberi peringatan atau enggak diberi peringatan tetap aja enggak mau beriman. Ini. Hadhil ayatu, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala syarih, ayat-ayat ini fil mu'ridina, terkait dengan orang-orang yang berpaling an tazabburi kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari mentadabburi firman Allah dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akhiriha, dan di dalam akhir ayat ini yang disebutkan oleh Syekh tadi, alladzi mannallahu alaihi, itu orang yang Allah berikan anugerah kepadanya. Wa huwa, dia adalah manittaba'a dzikra, orang yang mengikuti az-zikr. Apa yang dimaksud dengan az-zikr? Az-zikr bisa bermakna Al-Quran, bisa bermakna sunnah. Orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah. Wa khasyar rahmana, dan dia takut kepada Allah Ar-Rahman. Ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di surat Yasin ayat 7 sampai ayat 11. Di ayat 11-nya menjelaskan mereka orang-orang yang mau mengikuti az-zikr, Al-Quran dan sunnah. Fahada mathalun lil fariqaini, ini adalah merupakan perumpamaan bagi dua kelompok, dua golongan. Yang mau ngikutin petunjuk, yang mau mengikuti az-zikr, dan orang yang sudah diberikan penjelasan, bahkan penjelasannya sangat terang sekali, tetap saja dia nggak mau mengikutinya. Na'udzubillah. Lalu kemudian apakah orang yang sudah jelas penjelasan ini, terang ini semuanya, tapi nggak mau mengikutinya, lalu kemudian dikatakan diuzur? La ilaha illallah. Bagaimana kok? Penjelasan ada, terang, dia yang nggak mau belajar. Lalu kemudian kita katakan ya diuzur karena dia tidak tahu. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ini penjelasan jelas sekali. Ya, Allahu Akbar. Ini penjelasan jelas sekali dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Jelas sekali. Bahkan sampai dari penjelasan membantah syubhat ini, kata Syekh, sudah sampai pada batasan ad-daruriyat al-ammah. Orang, jadi ilmu daruri, semua orang sudah tahu. Ya, jadi ilmu daruri yang semua orang sudah tahu. Kalau toh kemudian diulas lagi, dijelaskan lagi, diulas lagi, dijelaskan lagi, itu untuk memperkuat. Ternyata dia tetap nggak mau juga, atau bahkan tetap nggak mau belajar. Bagaimana? Lalu kita katakan diuzur. Nasallallahu alaihi wasallam. Naam. Akhiruhu. Naam. Akhiruhu, ini akhirnya, ini kata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, beliau menutup risalah ini. Akhiruhu, akhirnya, walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Semoga salawat Allah terlimpah di pengagungan, pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidina. Lihat bagaimana Syekh Muhammad Abdullah pun mengucapkan Sayyidina. Ya, jadi bukan anti Sayyidina, enggak. Memang kalau di salat karena dalilnya, nasnya, hadisnya enggak menyebutkan itu, ya enggak disebutkan. Tapi di luar salat ini Syekh menyebutkan kepada tuan kita Nabi Muhammad wa ala alihi, kepada keluarganya, wasahbi dan sahabatnya, wasallama dan salam Allah tasliman katsira, dengan banyak sekali salam, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Khatamar risalah, kata Syekh Shalih Fauzan, khatamar risalata bimithli ma bada'aha bihi. Syekh menutup risalah ini seperti beliau memulainya, dengan bihamdillahi, dengan memuji Allah, wassalatu wassalami ala rasulih, dan salawat salam kepada rasulnya. Wa hadha min mahasinit ta'lifi wa ta'limi, dan ini termasuk keindahan dalam membuat satu karya dan juga mengajar ilmu, ya, dan mengajar ilmu. Wa dzalika bitsana'i 'ala Allahi awwalan wa akhira, yang demikian itu dengan memuji Allah di awal dan di akhir. Wassalatu wassalamu ala rasulih, dan salawat salam semoga selalu terlimpahkan kepada rasulnya, muallimil khair, yang mengajarkan kebaikan, wadda'i ila Allah, dan mendakwahkan kepada Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, salawat Allah kepadanya dan kepada keluarganya dan sahabatnya, wa man ihtada bihadihi, dan yang mengikuti petunjuknya, wasara ala nahji, dan berjalan di atas jalannya, wa tamassaka bisunnati, berpegang kepada sunnahnya, ila yaumiddin, sampai pada hari pembalasan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Naam, ikhwatal iman, azzakumullah. Dengan demikian selesai pembahasan atau syarah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu ta'ala, dan juga diberikan penjelasan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Namun ikhwatal iman, a'azzakumullah, ini di belakang, di bagian belakang, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih Fauzan di akhir dari ad-dars ini, dari penjelasan tentang risalah ini. Di antaranya pertanyaannya kita bacakan dulu agar supaya sempurna faedah yang kita dapatkan. Atsabakumullahu fadilatas syekh, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda wahai fadilatas syekh. Ma ra'yukum, apa pendapat Anda, fi man yaqul, terkait orang yang berkata, innal maqsuda bi ulil amri alladhina dzukiru fil ayati humul ulama'u wa laysul umara'. Bagaimana pendapat Anda terkait orang yang berkata, sesungguhnya yang dimaksud dengan ulil amri yang disebutkan di dalam ayat, mereka adalah para ulama dan bukan umara. Kata Syekh, hadza ghalatun, ini keliru, salah. Li'anna al-ayata syamilatun tashmalul ulama'a wal umara'a. Karena ayat ini mencakup ulama dan juga umara. Hadza huwa sahih, ini adalah yang sahih. Annaha fil umara'i wa fil ulama'i, bahwa ayat itu terkait dengan ulama dan juga umara. Kulluhum yuqalu lahum ulil amri, semua mereka disebut dengan ulil amri. Bahkan ini yang disebutkan oleh Syekh, ini juga yang dijelaskan oleh para ulama-ulama tafsir, kal Imamul Hafidh Ibn Katsir. Lalu kemudian yang kedua, pertanyaan disampaikan kepada Syekh, Ahsanallahu ilaikum, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda wahai Syekh. Halil ladzina yadhhabuna lil kuhani wal arrafina yakfuruna kufran akbara wa yu'amaluna muamalatal murtaddin. Apakah, ini pertanyaannya, halil ladzina yadhhabuna, apakah orang-orang yang pergi mendatangi lil kuhani, para dukun, wal arrafina, dan tukang ramal, yakfuruna kufran akbara, mereka kufur dengan kufur besar, wa yu'amaluna muamalatal murtaddin, dan mereka diperlakukan sebagaimana orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam.
Asy-Syaikh menjawab, nahnu naqulu ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan seperti yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ata arrafan, siapa orang yang mendatangi tukang ramal au kahinan atau dukun, fasaddaqahu fima yaqul, lantas dia membenarkan perkataannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pembahasan kita terkait dengan kitab Qawaidut Tauhid, kita telah jelaskan perinciannya. Ya, bahwa orang yang mendatangi dukun hanya untuk tanya-tanya saja, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, walaupun cuma tanya-tanya. Karena itu akan membuat dia jadi terpengaruh. Ya, dia datangi dukun dan dia adalah untuk menguji dukun itu, membongkar kebohongannya. Ini diperkenankan, diperbolehkan, bahkan ini dianjurkan bagi yang berilmu. Mendatangi dukun, bertanya dan membenarkan dukun dalam hal gaib yang mutlak, yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadza kufrun akbaru wa syirkun akbaru yukhriju minal millah. Orang yang datang dukun membenarkan dukun dalam perkara gaib mutlak yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kufur besar, kesyirikan besar yang mengeluarkan dia dari agama Islam, atau dengan kata lain murtad. Dia datangi dukun lalu kemudian dia benarkan dukun dalam perkara gaib nisbi, bukan gaib yang mutlak. Jadi misalnya dia tanya sama dukun, di mana motor saya keberadaannya. Ini kan nisbi, bukan mutlak. Orang bisa tahu perkara itu karena bisa jadi tapi caranya adalah cara yang bekerja sama dengan syaitan, atau dia bertanya kepada syaitan. Nah, ini jelas keliru, ini yang seperti ini. Nah, kerjasamanya si dukun dengan syaitan bisa jadi kufur akbar, syirik akbar. Nah, membenarkan dukun dalam perkara yang nisbi tadi, yang kita sudah jelaskan nisbi, relatif, karena kan motor hilang itu bisa jadi Anda tidak tahu, orang lain tahu di mana tempatnya. Itu namanya nisbi. Beda dengan tadi yang gaib mutlak. Ini syirik kecil. Tentu bahaya dan bisa mengantarkan pada syirik yang besar. Wallahu a'lam. Athabakumullah. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda, wahai Syekh. Su'alun yaqul. Ini ada pertanyaan, di mana yang bertanya berkata, ma raddukum ala hadha at-ta'bir alladhi yudarrasu fil madarisi anna al-maddata la tafna wa la tustahdathu min al-adam ma'a anna Allah badi'us samawati wal ardi. Ya, apa bantahan Anda terhadap perkataan yang atau satu ungkapan yang dipelajari di sekolah-sekolah, bahwa segala sesuatu materi yang ada tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah muncul dari tidak ada. Artinya memang dia sudah ada dari dulu dan seterusnya. Tidak akan habis dan tidak dimulai dengan ketiadaan. Padahal Allah pencipta langit dan bumi. Kata Syekh, hadza kalamu ahli tabi'ah. Ini perkataannya ahli tabi'ah. Ya, artinya orang yang mempunyai pemahaman filsafat bahwa segala sesuatunya sudah ada dan tidak akan binasa. Ya, alladzina yaquluna bil tabi'ati, yang mengatakan bahwa itu semuanya berjalan secara natural gitu aja. Wala yuqirruna bil khaliqi, dan tidak menetapkan akan adanya pencipta. Wal haqqu, dan yang benar adalah anna kulla syai'in yujadu min adamin. Segala sesuatu ada dari tidak ada. Wa yafna ba'da wujudihi, dan akan sirna, fana setelah keberadaannya, illallahu subhanahu wa ta'ala, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada permulaan dan akhirnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang selain Allah ada mulanya, ada akhirnya. فَإِنَّهُ لَا بِدَايَةَ لَهُ وَلَا نِهَايَةَ. Karena Allah tidak ada permulaan dan tidak akan berakhir. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. Setiap yang ada di bumi ini fana. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Ya, semua yang ada di jagat raya ini fana, di bumi, di langit, semuanya. Artinya fana berasal dari awalnya tidak ada. Ya, itu kan artinya fana tadinya dia. Keberadaannya tidak lantas ada terus-menerus.
wa yabqa dan kekallah wajhu rabbika, wajahnya Rabbmu, dzul jalali yang memiliki keagungan, wal ikrami dan pemuliaan. Naam. Fadilat Syekh, pertanyaan selanjutnya, wahai Fadilat Syekh, hunaka ba'dul ikhwah. Ada sebagian ikhwah yantasibuna, mereka menisbatkan diri mereka ila jama'ati at-tablighi, kepada jama'ati tabligh. Wa yad'unana katsiran lil khuruji ma'ahum, dan mereka sering mengajak kami untuk khuruj bersama dengan mereka. Wa yastadilluna ala qaunihim 'alal haqqi, dan mereka berdalil bahwa mereka itu di atas kebenaran, bi kathrati man yahtaduna, dengan banyaknya orang yang dapat hidayah, ala aidihim, sebab jama'ati tabligh ini, minal kufari, dari kalangan orang kafir, wa ghairihim, dan yang lain. Jadi banyak orang dapat hidayah karena sebab mereka. Jadi itu benar. Ya, fi anha'il alami, di seluruh penjuru alam. Fa kaifa naruddu alaihim, bagaimana kita membantah mereka? Naruddu alaihim, kata Syekh, kita bantah mereka bi an naqula, dengan kita katakan, manil ladzi tada ala aidihim fi tauhid. Siapa orang yang mendapatkan petunjuk melalui mereka kepada tauhid? Hal wahidun minal kufari, apakah ada satu orang kafir, au minal mubtadi'ati, atau pelaku kebid'ahan, au minal kuburiyin, atau para penyembah kubur, ihtada ala yadi jama'ati tablighi, mendapatkan hidayah melalui jamaah tabligh, ya, wa taraka syirk, dan dia meninggalkan kesyirikan, wa taba ila Allahi minasyirki, dan bertaubat kepada Allah dari kesyirikan, wa arafat tauhidi, dan mengetahui tauhid, au la, atau tidak. Jadi mereka taubatnya, jadi apakah ada dari mereka yang didakwahi jamaah tabligh itu taubatnya jadi meninggalkan kesyirikan, bertauhid kepada Allah, meninggalkan kebid'ahan? Kata Syekh, enggak. Innama yutawwibuna an-nasa minadz-dzunubi, mereka mengajak manusia bertobat dari dosa. Lakinna syirka la yata'arraduna lahu qattu, tetapi kesyirikan enggak ada yang mereka jelaskan. Wala yuhadziruna minhu, dan mereka tidak memberikan peringatan, tidak memperingatkan dari kesyirikan. Jadi memang mereka bertobat dari dosa, tapi mereka tidak bertobat dari kesyirikan, lalu bertauhid kepada Allah. Walidzalika takthuru fi biladihim ibadatul adrihati wal quburi, oleh karena itu banyak di negeri mereka penyembahan pada kubur-kubur. Wala yata'arraduna laha, mereka enggak menyampaikan apa-apa tentang hal itu. Fama makna hadza, apa makna ini? Wa ayyu da'watin hadhi, dakwah apa ini? Ya, sebagaimana kita ketahui para nabi dan rasul prioritasnya tauhid dan memperingatkan kesyirikan. Prioritas dakwahnya tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Thumma innahum yutawwibuna an-nasa minal ma'asi, mereka mengajak manusia bertaubat dari maksiat. Iya betul. Tetapi wa yudkhilunahum fil bid'ah, memasukkan mereka ke dalam kebid'ahan lagi. Allati yasiruna 'alaiha, yang mereka berjalan di atas kebid'ahan itu. Fi manhajihimul ma'rufi, ya terkait dengan metode mereka yang telah sama-sama diketahui. Jadi betul banyak yang bertobat sebab mereka. Tapi bertobat dari apa, kata Syekh? Dari dosa, ya betul. Apa bertobat dari kesyirikan? Tidak. Apa lantas kemudian jadi bertauhid kepada Allah? Enggak. Apa jadi mengikuti sunnah? Atau malah jatuh kepada bid'ah lagi? Masya Allah, ini jawaban dari Syekh sangat jeli dan sangat teliti sekali. Nah, athabakumullah, selanjutnya pertanyaan ini yang terakhir. Athabakumullah, semoga Allah memberikan pahala kepada anda, wahai Syekh. Ma hukmu salati tasbihi, apa hukumnya salat tasbih? Syekh lebih memilih para ulama yang mengatakan bahwa hadis tentang salat tasbih itu tidak kuat. Maka jawaban Syekh, lam tathbut anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Salat tasbih ini tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kita katakan Syekh lebih memilih menguatkan pendapat para ulama ahli hadis yang melemahkan hadis tentang salat tasbih. Oleh karena itu, beliau katakan lam tathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang beramal dengan amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka dia tertolak. Wa ma damat lam tathbut, dan selama tidak sabit, artinya enggak sahih riwayatnya, fala yajuzul 'amalu biha, maka tidak boleh mengamalkannya. Wa aidan fiha gharabatun min nahiyati sifatiha, dan juga ada keanehan dari sisi tata cara salat tasbih. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qiraatil Qur'ani fi ruku'i was sujudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Qur'an ketika ruku, ketika sujud. Wa hiya fiha qiraatul Qur'ani fi ruku'i was sujudi, dan di dalamnya, dalam salat tasbih ada baca Al-Quran ketika ruku, ketika sujud. Wallahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu ya. Jadi dan sangat disebabkan karena keterbatasan ilmu ana ini. Bahwa ini setahu saya ini hadis tentang salat tasbih tidak ada menyebutkan tentang baca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ya, wallahu a'lam. Mungkin keterbatasan ilmu dari ana juga, dan ini perlu harus dikaji lagi lebih dalam. Yang jelas ini penjelasan dari Syekh. Kita baca saja. Wa fiha sifatun, dan di dalam salat tasbih ada tata cara ada tata cara mukhalifatun, yang menyelisihi lis salawatil masyru'ati, salat yang disyariatkan. Mimma yadullu, yang ini menjadi dalil ala annaha laysa laha aslun, bahwa tidak ada dasarnya. Falladhi yuridul khaira, maka orang yang menginginkan kebaikan, fahuwa mawjudun fis salawatil masyru'ati, dia telah ada di dalam salat-salat yang disyariatkan. Salli ya akhi, salatlah engkau wahai saudaraku, salat duha, salat duha. Salli salatal lail, salatlah salat malam, wal witri, salat witir, wal ratibi, dan salat rawatib, ma'al faraidi, disertai dengan salat-salat fardu. Al-babu maftuhun, ya, pintu kebaikan terbuka. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, salawat Allah semoga terlimpahkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya, dan juga salamnya Allah. Naam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Dengan demikian kita sudah selesaikan pembahasan terkait syarah al-usul as-sittah, yang kalau kita perhatikan mulai dari awal tentang syirik, tauhid, itu sudah jelas, yang lalu kemudian tidak berselisih, taat kepada ulil amar, lalu kemudian selanjutnya, ini prinsip-prinsip ini adalah seperti prinsipnya Ahlus Sunnah dan prinsip Islam yang harus kita pegang. Ya. Lalu kemudian kita tidak mengikuti syubhat-syubhat mereka. Kita harus mengetahui mana betul-betul orang yang berilmu, mana orang yang bukan berilmu, yang mengajak kepada tauhid, agar kita tidak terbawa arus, agar kita tidak terombang-ambing. Ya, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan sesuatu yang hanya untuk orang-orang tertentu saja, sebagaimana sudah kita bahas. Lalu kemudian siapa wali-wali Allah? Kita juga jangan sampai kemudian terombang-ambing. Jadi 6 prinsip utama ini kita pegang agar kita tidak terombang-ambing dalam beragama. Agar tidak ikut-ikutan kebanyakan orang dalam beragama. Dan ini semuanya telah dijelaskan dengan jelas, dengan gamblang di dalam Al-Quran. Bahkan makin diperjelas lagi dengan penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 6 pondasi ini dipegang, difahami, 6 prinsip ini dipegang, difahami. Mulai dari tauhid, ya, berpegang pada tauhid, meninggalkan kesyirikan, tidak bercerai-berai dalam urusan agama, taat kepada ulil amr dalam hal yang ma'ruf. Lalu kemudian selanjutnya kita harus bisa bedakan mana orang yang berilmu, mana yang bukan orang berilmu, mana wali Allah, mana yang bukan wali Allah. Kita juga jangan terpengaruh dengan syubhat bahwa ya Al-Quran dan Sunnah itu yang paham hanya para ulama mujtahid saja. Ini kita sudah jadi mengerti, sudah tahu.
Pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan yang seperti itu keliru, salah. Menganggap orang gila sebagai wali, menganggap orang yang berilmu itu yang punya gelar, titel, tapi mengajaknya pada kesyirikan, kebid'ahan, itu bukan orang berilmu hakikatnya. Ikhwatal iman. Dan ini kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita pada Risalah Fadl Islam dan penjelasan Syekh Shalih Fauzan juga, ini sepertinya ilmu ini terus berurutan, terus bertautan, terus berkaitan. Maka oleh karena itu ikhwatal iman, kita mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kemampuan untuk terus belajar, terus menuntut ilmu. Ya, untuk terus belajar, terus menuntut ilmu, dan semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita ilmu bermanfaat, rizki halal dan tayyib, dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.